Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qila fi ayatil ukhar, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Awalan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan sanlat atau pesantren kilat melalui online. Selawat serta salam semoga tersurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in dan tabi'at, sehingga sampai kepada kita semua sebagai umatnya, umat yang merindukan syafaat atau pertolongan nanti pada hari kiamat atau pada hari akhir nanti. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi SMAN 1 Cilamaya, apa kabar kalian semua? Bapak pasti tahu kalian akan rindu terhadap Bapak. Begitupun Bapak, besar sekali rindu Bapak terhadap kalian, karena kita sudah lama tidak bertatap muka dalam mengikuti pembelajaran. Tapi itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah ya. Yang terpenting ketika kalian diliburkan karena ada wabah ini, spirit atau semangat tolabul ilmi kalian itu semakin besar, semakin bertambah ya. Tidak malah menurunkan semangat untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Kepala SMAN 1 Cilamaya, pada para guru SMAN 1 Cilamaya beserta para staf tata usaha. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, terutama dalam menjalani kesempurnaan di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun sekarang ini. Baiklah anak-anakku, materi yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai ilmu sosial dan indikator-indikatornya. Ini ilmu sosial ini identik dengan ilmu yang membicarakan tentang manusia ya. Objek dari ilmu sosial adalah manusia ya. Sebelum masuk ke pembahasan ilmu sosial, Bapak ingin membahas mengenai definisi dari kata dari dua kalimat tentang dari ilmu sosial ini ya. Kata yang pertama adalah ilmu ya. Ma makna ilmu? Apa arti dari ilmu atau definisi ilmu? Mungkin kalian sering atau bukan hal yang sangat asing ketika misalkan disuguhkan atau ditanya mengenai kata yang berbunyikan ilmu. Tapi apakah kalian tahu apa definisi ilmu itu? Ma makna ilmu? Coba mikir dulu. Mikir ya. Nah, udah mikir belum ketemu juga? Begini teman-teman atau anak-anakku, ilmu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman ya.
yang berarti atau mempunyai makna mengetahui atau memahami. Ya. Ilmu itu berbeda dengan pengetahuan. Ya. Kalau berbedanya dari sudut tinjau, ditinjau dari keabsahan dalam proses atau pemaknaan di dalam proses tentang menguji kebenaran dari ilmu dan pengetahuan. Tapi biar tidak melebar, kita bahas tentang ilmu. Tadi secara definisi ilmu itu mengetahui. Ya. Nah, sedangkan menurut istilah, ya, ini Bapak ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan segala sesuatu gejala-gejala di bidang pengetahuan itu sendiri. Bahkan kalau misalkan pengen simpel definisi ilmu itu, Bapak ngambil dari definisinya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu simpel sekali menjelaskan tentang ilmu, yaitu pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan. Itu bisa disebut keterangan di sini artinya menggunakan metode-metode yang nanti metode itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya. Itu bisa disebut sebagai ilmu. Ya. Adapun biar imbang, Bapak akan memberikan atau menggambarkan bagaimana kemudian para tokoh-tokoh Islam mendefinisikan atau mengklasifikasikan ilmu, ya, dari segi definisi ataupun dari segi kedudukan atau keutamaan dari ilmu tersebut. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu itu terdapat dua macam. Ya, Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, seorang Hujjatul Islam, ya, bahwa ilmu itu klasifikasinya itu cuma dua, yaitu ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Ya. Sedangkan Ibnu Khaldun, ya, Ibnu Khaldun itu mengklasifikasikan ilmu itu ada dua, yaitu ilmu akliyah dan ilmu nakliyah. Kalau ilmu akliyah itu ilmu yang kemudian diperoleh melalui proses pencarian dari manusia itu sendiri, ya, melalui metode-metode, melalui pembelajaran, melalui penelitian, ya. Tapi kalau ilmu nakliyah itu, ya, disandarkan kepada agama atau kemudian sumber daripada ilmu nakliyah itu adalah wahyu dan al-hadis, ya. Nah, karena kita sedang berbicara mengenai ilmu, ya, karena ilmu itu sangat penting, ya, kita peroleh atau kita miliki, karena hanya ilmu yang bisa membawa kita kepada keselamatan di dunia ataupun di akhirat, ya. Bapak ingin sedikit menggambarkan bagaimana kedudukan orang-orang berilmu di mata Allah dan di mata sosial, ya. Walaupun misalkan kita membahas tentang definisi ilmu sosial, tapi setidaknya Bapak ingin menekankan pada definisi ilmu sendiri ataupun kedudukan ilmu sendiri, sehingga kemudian kita di saat kondisi tidak belajar di sekolah, di saat kita diam di rumah, tidak menurunkan semangat untuk thalabul ilmi atau mencari ilmu. Bagaimanakah kedudukan orang berilmu di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Seperti yang tadi Bapak sebutkan di awal muqaddimah, bahwa yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa janji Allah terhadap orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya, ya. Selain itu juga ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW mengenai kedudukan atau keutamaan orang yang mencari ilmu. Nah, artinya kalian itu kan sebagai thalib, sebagai siswa yang statusnya adalah mencari ilmu. Kenapa Bapak tekankan definisi ilmu lalu melebar kepada kedudukan mencari ilmu? Karena
kondisinya sekarang ya mudah-mudahan saja kita sudah lama, di awal tadi Bapak bilang tadi diulang-ulang bahwa kita sudah lama tinggal atau lockdown, tidak mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Artinya ya jangan diisi dengan hal-hal yang kemudian hanya menambah berat badan. Jadi 1 bulan tidak sekolah, yang nambah itu bukan ilmunya tapi berat badan. Nah itu kan hal yang sangat bagus ya, tapi ya sangat ini saja ironis sekali ya. Nah maka Bapak juga akan sebutkan tadi sudah didefinisikan ilmu itu seperti apa, derajat orang ilmu itu akan ditinggikan, dan satu hal lagi ya ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahlallahu bihi thoriqan ilal jannah ya. Artinya ketika misalkan kita berada dalam posisi atau status kita siswa, walaupun kita di rumah, tapi semangat kita dalam menuntut ilmu itu tetap tinggi, insya Allah itu akan menjadi kemudahan ya. Allah akan memudahkan kita di dalam mencari jalan menuju surga. Siapa yang tidak mau masuk surga ya? Bahkan orang-orang muslim, orang-orang pendosa pun atau perampok pun ketika ditanya, kamu mau masuk surga, mau masuk neraka? Masuk surga. Semuanya mengingat surga, tapi melalui thalabul ilmi ini ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu kita dimudahkan untuk menuju jalan menuju surga ya. Baik, biar tidak melebar, kita kembali ke pembahasan awal mengenai ilmu sosial ya. Tapi ada satu lagi cerita ya. Cerita mengenai masih tetap berkaitan dengan definisi ilmu ya. Kenapa Bapak tekankan ilmu lagi karena ini penting ya. Karena Bapak tahu ya. Karena Bapak tahu ketika posisi kita libur, diam di rumah, tidak kemana-mana, dilarang keluar, dilarang berkumpul, dilarang berkerumun ya. Itu akan membawa, kalau misalkan kita tidak diisi dengan aktivitas ataupun semangat menuntut ilmu kita rendah, atau semangat menuntut ilmu kita menurun, maka itu akan hanya menambah berat badan, akan menambah kemalasan. Makanya Bapak tekankan di sini melalui definisi ilmu disertai dengan kedudukan orang yang mencari ilmu ya. Ada satu cerita di mana kemudian dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Asyakir ya, Nabi Sulaiman itu pernah diberikan 3 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih salah satu di antara 3 ini ya. Uyiro Sulaiman bainal mal wal mulk wal ilm ya. Jadi Nabi Sulaiman itu dikasih pilihan 3, yaitu al-mal, harta, al-mulk, kekuasaan atau kerajaan, dan satu lagi diberikan pilihan ilmu. Maka Nabi Sulaiman memilih mana? Nabi Sulaiman memilih ilmu ya. Tahtaro Sulaiman al-ilma ya. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, ma'utiya al-mulk wal mal lidari ilma ya. Karena memilih ilmu ya, kekuasaan dan harta itu akan didapatkan ya. Karena hanya ilmulah yang akan kekal menyelamatkan kita sebagai manusia ya. Kalau harta ada batasannya ya, dan tidak bisa dibawa ke liang kubur ketika kita sudah menutup usia di dunia ya. Kalau kekuasaan ada batasannya juga ya, paling juga dalam misalkan jadi RT ataupun jadi pejabat ada batasannya, tidak selamanya kekal. Tapi kalau ilmu, anak-anakku ya, ilmu itu akan selalu kekal, apalagi kalau ilmunya itu bermanfaat ya. Kalau ilmunya itu ilmu yang bermanfaat ya, karena menurut salah satu keterangan dalam sebuah hadis muttafaq ya, ilmun yuntafabi itu masuk dalam ya, amalun ya, salah satu 3 yang amalnya itu tidak terputus ketika kita meninggalkan atau mati di dunia ini ya.
Nah, makanya melalui pengajian online ini, marilah kita bersama-sama untuk menjaga stabilitas semangat kita di dalam mencari ilmu. Yang kedua, tadi kita sudah bahas mengenai definisi ilmu. Yang kedua adalah sandaran dari ilmu itu, setelahnya itu di pembahasan pada kali ini adalah sosial. Ya. Tadi kita bahaskan ilmu sosial. Bapak sudah bahas definisi dari kata per kata dari ilmu, dan sekarang masuk ke sosial. Mama, anak sosial apa? Kata sosial itu. Ya. Apakah sosial identik dengan misalkan orang yang mempunyai empati yang tinggi terhadap orang lain sehingga kemudian disebut, wah, jiwa sosialnya tinggi. Ya. Kadang-kadang kata sosial ini ketika misalkan bisa disandarkan dengan orang yang memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain, sehingga kemudian, oh, jiwa sosialnya tinggi, kepedulian sosialnya tinggi. Atau kemudian kata sosial ini misalkan didefinisikan atau digambarkan di dalam memilih penjurusan. Ada kelas sosial, ada kelas alam, ya. Tapi sebenarnya sosial itu seperti apa sosial itu, ya? Sosial itu tetap rujukan Bapak yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kalau sosial secara etimologi itu mungkin ini kalian pelajari di mata pelajaran sosiologi, ya. Sosial itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Sosius, ya. Artinya baturan atau batur atau teman, ya. Sosial itu, sehingga kemudian Auguste Comte itu sebagai bapak sosiologi itu mendefinisikan bahwa sosiologi itu ilmu yang berbicara tentang bebaturan atau masyarakat. Nah, kalau secara bahasa sosial itu baturan, teman, pertemanan, ya. Tapi secara istilah, ya, secara istilah sosial yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Ya. Jadi ilmu sosial ataupun sosial secara istilah adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Ya. Apa saja unsur-unsur dari kata sosial ini? Apa saja unsur-unsurnya? Ya. Unsur-unsur atau karakteristik sosial diantaranya yaitu kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan kewenangan. Ya. Sehingga kemudian ketika kita misalkan membahas mengenai atau misalkan memikirkan tentang sosial, karakternya itu atau unsur-unsurnya itu tidak jauh dari yang pertama tadi Bapak sebutkan, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, ya, stratifikasi sosial atau tingkatan di dalam kehidupan sosial, ataupun kekuasaan dan kewenangan, ya. Sehingga ketika misalkan kita satukan ilmu sosial itu apa secara definisi, ya. Tadi kata ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, ya. Nah, maka ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Jadi secara singkat, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dan lingkungannya. Sehingga kemudian kita bisa sadar, ya, atau kita bisa tahu bahwa objek dari ilmu sosial adalah manusia dan lingkungannya, ya. Karena kita tahu, ya, ini adalah salah satu disiplin ilmu. Disiplin ilmu sosial itu banyak sekali cabang-cabangnya, ya. Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai ilmu, ada yang ilmu yang sifatnya, tapi kadang-kadang kalau misalkan ilmu sosial itu disebut juga sebagai ilmu yang tidak pasti atau yang abstrak, ya. Berbeda dengan ilmu alam, ya. Ilmu alam itu pasti dan konkret, tapi kalau misalkan ilmu sosial itu karena ya ruang lingkupnya atau kajiannya adalah manusia yang selalu mengalami sebuah perubahan, ya. Ya. Baik, kita lanjut ke cabang-cabang dari ilmu sosial, ya.
banyak sekali cabang-cabang dari ilmu sosial. Mungkin sebagian dari cabang-cabang ilmu sosial itu sudah dipelajari oleh kalian di lingkungan sekolah. Apa saja cabang dari ilmu sosial yang sudah kalian pelajari di sekolah? Ya, mikir. Sebelum Bapak ini mikir. Ya. Apa saja? Yang pertama, ya mungkin yang kalian pelajari diantaranya ada ekonomi. Ya. Ekonomi, akuntansi, sosiologi, ya, itu adalah cabang-cabang dari ilmu sosial, ya. Terus sejarah, ya, bahasa, ya. Itu juga cabang-cabang yang mungkin itu sudah dipelajari di sekolah atau di lingkungan sekolah, ya. Tapi ingin Bapak gambarkan, ini Bapak akan sebutkan banyak sekali cabang-cabang utama dari ilmu sosial yang mungkin belum kalian pelajari di lingkungan sekolah, ya. Selain dari yang tadi Bapak sebutkan, ya, ekonomi, akuntansi, sosiologi, sejarah, bahasa, ya, atau bahasa itu masuknya linguistik, ya, itu masuk kajian dari ilmu sosial, ya. Ada juga cabang utama dari ilmu sosial yaitu antropologi, ya. Antropologi, apa itu antropologi? Ya, secara garis besar antropologi adalah ilmu yang pelajari manusia pada umumnya, terutama dari bidang kebudayaan, ya, dari kebudayaan masyarakat suatu negara ataupun suatu daerah. Ya. Ada lagi arkeologi. Ya. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia purbakala, manusia bengen, ya, manusia bengen purbakala. Ada lagi astronomi, ada lagi demografi, ekologi. Ekologi apa ekologi? Ekologi. Nah, ekologi itu ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya, ya. Ada geografi. Nah, itu satu Bapak tidak lupa, ya. Tadi lupa Bapak nyebutkan bahwa geografi yang kalian pelajari di sekolah adalah salah satu cabang dari ilmu sosial, ya. Ada geologi, ya. Ada hukum. Hukum itu yang mempelajari sistem atau aturan-aturan yang dilembagakan, ya. Atau misalkan ada klimatologi. Klimatologi itu tentang iklim dan cuaca. Ada kriminologi, banyak sekali, ya, cabang-cabang dari ilmu sosial ini. Yang mungkin, ya, kalau misalkan kamu berpikir kalau ketika misalkan mendengar ilmu sosial kamu langsung wah kelas IPS gitu mah. Bukan, ya. Ilmu sosial wah kelas IPS gitu mah. Bukan, ya, tapi ilmu sosial di sini adalah ilmu yang kemudian mempelajari tentang hubungan manusia dan lingkungannya. Dan cabangnya itu banyak sekali yang tadi Bapak sebutkan, ya. Yang kalian pelajari adalah dalam bidang studi IPS ada banyak. Ada lagi di sini yang mungkin kalian tidak tahu, yaitu kriminologi yang pelajari tentang kejahatan dari atau yang ditimbulkan dari manusia dengan manusia lainnya, ya. Politik, ya. Paleontologi, ya. Paleontologi itu ilmu yang pelajari tentang praaksara, ya, sedurung anak huruf ke anak ilmu nih pada baik, ya. Terus ada psikologi, ya. Psikologi ini yang mungkin kalian belum mempelajarinya, ya. Terus ada lagi sejarah dan seksologi. Nah, mungkin, ya, langsung saja ke manfaat-manfaat ilmu sosial, ya, biar kemudian kita bisa menyelesaikan, ya, pembahasan pada sanad kali ini. Yang pertama, manfaat mempelajari ilmu sosial itu kita mengerti masalah, ya. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memahami pribadi setiap masyarakat. Yang keempat, mempererat silaturahmi. Dan yang kelima, menghilangkan kesenjangan sosial, ya. Pak, kok manfaatnya mengerti masalah, mempelajari ilmu sosial? Karena ketika kita belajar ilmu sosial dari cabang-cabang yang kemudian Bapak sebutkan tadi, ya, kita akan mengerti masalah bahwa sangat kompleks sekali ketika misalkan kita membicarakan tentang manusia, ya. Dari segi perbedaannya, dari segi misalkan karakternya, dari segi budayanya. Ya, ketika misalkan kita mempelajari ilmu sosial, ya kita akan mengerti masalah sehingga
jauh dari atau tidak akan menimbulkan kemudian perpecahan di antara satu manusia dengan manusia lain ketika kita mengerti masalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Ya. Ya. Menyelesaikan masalah dalam pengertian ketika kita belajar ilmu sosial, ya, kita bisa tahu bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, memahami pribadi setiap masyarakat. Yang keempat, menjalin silaturahmi. Yang kelima adalah menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial. Ya. Karena ketika misalkan kita hidup di dalam kehidupan sosial, pasti ada yang namanya kesenjangan, ya. Antara misalkan kualifikasi harta bisa dijadikan kesenjangan, atau misalkan dari sisi keilmuan bisa itu merupakan dijadikan sebuah kesenjangan. Tapi ketika misalkan kita belajar ilmu sosial dan kita memahami begitu banyak atau begitu kompleks sekali masalah-masalah yang ada di dalam diri manusia dan lingkungannya, nah kita akan sadar dengan hal tersebut, sehingga kemudian kita masih bisa berbaur dengan orang yang berbeda dengan kita. Contoh, berbeda dengan keyakinan dengan kita, berbeda pendapat dengan kita, ya, berbeda karakter dengan kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda, kita tidak langsung kemudian mengeritkan dahi, ya, kayak langsung kemudian atau melotot, tidak, ya. Kita akan apa? Kita akan tahu yang akan tumbuh adalah toleransi, ya, toleransi. Nggak mungkin sudah 20 menit ketakutannya ini menjadi masalah buat kuota kalian, ya. Bapak akhiri saja pembahasan tentang ilmu sosial, ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa diberikan kesehatan, ya. Kita berdoa mudah-mudahan orang tua kita senantiasa dilancarkan rezekinya sehingga bisa membiayai kita di dalam rangka thalabul ilmi, ya. Kita berdoa kepada guru-guru kita supaya guru-guru kita, ya, senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, dilancarkan rezekinya juga, ya, agar senantiasa selalu bisa memberikan pembelajaran kepada kita semua, ya. Akhirul kalam, ya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.